Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Alnansah Wijaya dengan NIM 322010004, kelas Arsitektur 20C, mata kuliah Hukum Pranata Pembangunan, dosen pengampu Pak Purnama Sahrial Pradini STMT. Di sini saya akan mempresentasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 PRTM 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau disingkat RTH adalah area memanjang jalur dan atau mengelompokkan yang penggunaan lebih bersifat terbuka tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Fungsi RTH dibagi menjadi dua, fungsi utama dan fungsi tambahan. Fungsi utama atau intrinsik yaitu fungsi ekologis, memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota. Pengaturan iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alamiah dapat berlangsung lancar. Sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air, dan tanah, serta penahan angin. Untuk fungsi tambahannya, yaitu dalam fungsi sosial dan budaya, menggambarkan ekspresi budaya lokal, merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam. Dalam fungsi ekonomi, menjadi sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman, bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Bisa menjadi bagian lain dari perusahaan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Dalam fungsi estetikanya, menjadi meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro, yaitu halaman rumah, lingkungan pemukiman, maupun makro, lanskap kota secara keseluruhan. Dan menjadi menstimulasikan kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural, menciptakan suasana serasi seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun. Ya, manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung atau dalam pengertian cepat dan bersifat tangible, yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan, teduh, segar, sejuk, dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual seperti kayu, daun, buah, bunga. Manfaat tidak langsung yaitu berjangka panjang dan bersifat tangible seperti pembersihan udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan penyediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada, atau konservasi hayati atau keanekaragaman hayati. Selanjutnya, penyediaan RTH di kawasan perkotaan. Berdasarkan luas wilayah, proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Berdasarkan jumlah penduduk, untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk dilakukan dengan mengalihkan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku. Contoh, di bawah ada tabel 2.1 penyediaan RTH. Misalkan unit lingkungan ada 250 jiwa, dikali luas minimal per kapita nya 1 meter persegi. 250 kali 1 meter persegi menjadi luas minimalnya per unit 250 meter persegi. Begitupun yang di bawahnya, misal 30.000 jiwa dikali 0,3 meter persegi menjadi 9.000 unit per meter luas minimal per meter persegi. Seperti itu. Dan berdasarkan kebutuhan fungsi tertentu, fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan sarana dan prasarana, misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam,
pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu. RTH kategori ini meliputi jalur sepadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sepadam sungai, RTH sepadam pantai, dan RTH pengaman sumber air baku dan atau mata air. Selanjutnya, arahan penyediaan RTH ada pada bangunan perumahan dan pada lingkungan pemukiman. Pada bangunan perumahan, mulai dari RTH pekarangan, ada 3 jenis, yaitu pekarangan rumah besar, pekarangan rumah sedang, pekarangan rumah kecil. Saya menjelaskan hanya salah satu saja, yaitu pekarangan rumah besar. Ketentuan penyediaan RTH untuk pekarangan rumah besar seperti kategori yang termasuk rumah besar adalah rumah dengan luas lahan di atas 500 meter persegi. Ruang terbuka hijau minimumnya yang diharuskan adalah luas lahan meter persegi dikurangi luas dasar bangunan meter persegi sesuai peraturan daerah setempat. Jumlah pohon pelindungnya harus disediakan minimal 3 pohon pelindung ditambah dengan perdu dan semak serta penutup tanah atau rumput. Untuk RTH halaman pertokoan, untuk RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk dengan tingkat KDB 70-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot. Perkantoran, yang kedua, perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha dengan KDB di atas 70% memiliki minimal 2 pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter di atas 60 cm. Yang ketiga, persyaratan atau penanaman pohon pada perkantoran dan pertokoan, tempat usaha dengan KDB di bawah 70% berlaku seperti persyaratan pada RTH perkarangan rumah dan ditanam pada area di luar KDB yang telah ditentukan. Untuk selanjutnya, RTH dalam bentuk tanaman atap bangunan atau roof garden. Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat memanfaatkan ruang terbuka non-hijau seperti atap bangunan, teras rumah, teras bangunan bertingkat dan di samping bangunan, dan lain-lain dengan memakai media tambahan seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia. Lahan dengan KDB di atas 90% seperti pada kawasan pertokoan di pusat kota atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas. RTH dapat disediakan pada atap bangunan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan tanaman atap bangunan adalah struktur bangunan, lapisan kedap air, waterproofing, sistem utilitas bangunan, media tanam, pemilihan material, aspek keselamatan dan keamanan, aspek pemeliharaan seperti peralatan tanaman. Tanaman untuk RTH dalam bentuk tanam atap bangunan adalah tanaman yang tidak terlalu besar dengan perakaran yang mampu tumbuh dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin, serta relatif tidak memerlukan banyak air. Untuk pada lingkungan pemukiman sendiri, yaitu ada rukun taman, rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, dan kecamatan. Semuanya sama ya, ditujukan untuk seperti judulnya. Mungkin yang berbeda cuman luas minimalnya dan luas tamannya. Oke.
Selanjutnya, arahan penyediaan RTH pada kota atau perkotaan. Yang pertama, RTH Taman Kota adalah taman yang ditunjukkan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini melayani minimal 48.000 penduduk dengan standar minimal 0,3 meter persegi per penduduk kota. Dengan luas taman minimal 144.000 meter persegi, taman ini dapat berbentuk sebagai RTH atau lapangan hijau yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga, dan kompleks olahraga dengan minimal RTH 80-90%. Semua fasilitas tersebut terbuka untuk umum. Selanjutnya ada hutan kota. Hutan kota bertujuan sebagai penyangga lingkungan kota yang berfungsi untuk memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nilai estetika, meresap air, menciptakan keseimbangan, keserasian lingkungan fisik kota, dan mendukung pelestarian dan perlindungan keanekaragaman hayati di Indonesia. Struktur hutan kota terdiri dari dua jenis, yaitu hutan kota berstrata 2 dan hutan kota strata banyak. Hutan kota strata 2 seperti di gambar ini hanya memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan rumput. Di sini cuma ada tumbuh-tumbuhan dan rumput. Kalau di hutan strata banyak memiliki komunitas tumbuh-tumbuhan selain terdiri dari pepohonan dan rumput, juga terdapat semak, penutup tanah, dan tanaman tidak beraturan. Seperti di gambar ada pohon semak, pohon tahunan, ada perdu, ada ground cover, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu sabuk hijau, merupakan RTH yang berfungsi sebagai daerah penyangga dan untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan, batas kota, pemisah kawasan, dan lain-lain, dan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu, serta pengaman dari faktor lingkungan sekitar. Selanjutnya RTH jalur hijau. RTH dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20-30% dari ruang milik jalan atau rumija, sesuai dengan kelas jalan. Untuk menentukan pemilihan jenis tanaman perlu memperhatikan dua hal, yaitu fungsi tanaman dan persyaratan penempatan. Disarankan agar dipilih jenis tanaman khas daerah setempat yang disukai oleh burung-burung serta evapotranspirasi rendah. Sini ada gambar yang merupakan contoh tata letak jalur hijau jalan. Di sini ada saluran, di sini ada jalur lalu lintasnya. Ini mohon maaf, ini jalur tanaman ya. Di sini jalur lalu lintasnya, ini ada median, begitupun sebaliknya sama seperti itu. Di sini lanjut, RTH ruang pejalan kaki adalah ruang yang disediakan bagi pejalan kaki pada kiri kanan jalan atau di dalam taman. RTH harus memenuhi kenyamanan seperti orientasi berupa tanda visual agar mudah berpindah dari satu arah ke arah lainnya, dan juga karakter fisik seperti kriteria dimensional dan juga kriteria pergerakan. Sini ada contoh pola tanam RTH jalur pejalan kaki. Di sini ada jalur kendaraan, jalur hijau. Sini ada pohon pelindung yang jaraknya itu 400. Di sini ada jalur pejalan kaki. Sini ada semak atau ground cover di sini ya. Selanjutnya ruang terbuka hijau di bawah jalan layang, penyediaan RTH di bawah jalan layang dalam rangka sebagai resapan air agar area di bawah tertata rapi, asri, dan indah, menghindari kumuhan dan lokasi tunawisma, menghindari pemukiman liar, menutup bagian-bagian struktur jalan yang tidak menarik, memperlembut bagian atas struktur bangunan yang berkesan kaku,
Dan pemilihan tanaman seyogianya dari jenis yang tahan ternaungi sepanjang waktu dan relatif tahan kekurangan air, serta berukuran tidak terlalu besar mengingat keterbatasan tempat. Sebagai contohnya, pemanfaatan vegetasi pada RTH di bawah jalan layang, ada elemen vegetasi penutup struktur kaku yang dijelaskan di F ya, dan tidak menarik juga, elemen dan vegetasi penarik visual, jadi agar menarik. Sini ada vegetasi pengisi ruang kosong yang kecil-kecil nih, kayak semak-semak kayak gitu. Selanjutnya RTH fungsi tertentu adalah jalur hijau, antara lain RTH sepadam rel kereta api, RTH jaringan listrik, tegangan tinggi, RTH sepadan sungai, RTH sepadan pantai, RTH sepadan danau. RTH pengaman sumber air baku atau mata air. Jadi karena ini banyak, saya menjelaskannya satu aja ya guys ya. Salah satu contoh RTH sumber air meliputi sungai, danau, waduk, dan mata air. Untuk danau dan waduk, RTH terletak pada garis padam yang ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Untuk mata air, RTH terletak pada garis sepadam yang ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air. Ini contohnya seperti pada sumber air baku dan mata air. Sini ada vegetasi dengan daya transparansi rendah, ada 50 meter ini di danau, sama 50 meter juga. Vegetasi dengan transparansi rendah, contohnya seperti di sini ada mata air, ininya 200 meter, seperti itu sih. Oke, sekian, terima kasih.